Hai guys, ini untuk daily reading untuk tanggal 25 sampai 26 bulan Maret. Untuk daily, kita akan mulai seperti biasa untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. (25 dan 26 bulan Maret untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo di 25 dan 26. Attraction. Oke. Untuk zodiak Capricorn, true love and attraction. Terkait dengan siapapun yang sedang kamu hadapi. Mungkin kamu menganggap dia adalah orang yang kamu anggap dia adalah cinta sejati kamu. Okay? Untuk Taurus, calling in your soulmate. Taurus, mungkin kamu atau seseorang di sini mengharapkan untuk bisa kembali lagi, berdoa, memvisualisasikan untuk bisa kembali lagi atau bisa berkomunikasi lagi. Okay? Untuk Virgo, attraction and unrequited love. Jadi terkait dengan siapapun kamu berhubungan, Virgo. Jadi yang aku lihat di sini mungkin unrequited love, seseorang mungkin menganggap kamu teman aja, atau mungkin seseorang belum menginginkan untuk level up dalam suatu hubungan kah. Jadi sesuatu ketidakbalance dalam dengan siapapun kamu berhadapan. Tetapi kamu punya rasa ibarat kamu tertarik terhadap sesuatu hal, tertarik terhadap seseorang tersebut, cuman bukan balance atau komunikasi yang terjalin antara kamu dengan dia tuh tidak sesuai. Effortnya tuh satu orang lebih banyak daripada satu orang yang dengan seseorang satunya lagi. Okay? 25 dan 26 Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Capricorn, true love. Untuk Taurus, calling in your soulmate. Untuk Virgo, unrequited love. Oke, di sini untuk general energinya sendiri adalah Nine of Swords. Jadi ada sesuatu kekhawatiran. Mungkin seseorang telah menyesal telah melakukan sesuatu hal yang akhirnya jadi menimbulkan kekhawatiran di seseorang tersebut. Ini bisa kamu atau bisa seseorang yang sedang kamu hadapi. Oke. True love di sini sebenarnya Ace of Wands dengan Three of Wands bisa berhubungan dengan seseorang yang berada jauh di sana. Seseorang berekspektasi akan ada sesuatu, a new beginning yang akan ibaratnya seseorang bisa harus berinisiatif untuk melakukan sesuatu hal. Seseorang untuk menginginkan sesuatu hal, untuk new beginning, sesuatu hal yang menurut dia tuh dia suka. Nah, 1 tambah 3 tuh sama dengan 4. Jadi ibaratnya seseorang tuh menginginkan seseorang tersebut untuk memulai sesuatu hal yang spark, tapi dia tuh lebih passionate gitu ya. Mungkin seseorang menginginkan a new beginning yang bisa mencapai suatu kestabilan antara kamu dengan dia gitu. Mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang memiliki jarak. Cuman mungkin kalau misalnya kamu gak khawatir atau mungkin gak ada rasa kekhawatiran, mungkin orang tersebut yang mengalami hal itu gitu. Jadi dia khawatir, sebenarnya dia menginginkan seorang untuk berekspektasi untuk memulai duluan gitu ya. Karena dia merasa masih ada spark dalam hubungan kalian. Dan apabila ketika ada seseorang untuk memulai sesuatu hal, ibaratnya dia masih memiliki suatu harapan. Tapi karena seseorang tidak memulai duluan, jadi dia mengharapkan seseorang untuk berinisiatif sendiri gitulah kurang lebih. Okay? Untuk zodiak siapa ini? Taurus, calling in your soulmate, bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius atau Aquarius, Libra, Gemini atau siapapun mungkin calling in your soulmate. Jadi seseorang di sini situasinya pada saat ini aku nggak tahu apakah kamu mengalami kekhawatiran kah atau seseorang yang sedang kamu hadapi itu. Jadi ada sesuatu hal, mungkin seseorang menginginkan ada suatu truthful communication, ada mengharapkan sesuatu clarity dalam suatu keadaan yang mungkin seseorang di sini masih merasakan orang tersebut adalah
secara emotionally dia masih memberikan sesuatu hal yang membahagiakan di dirinya gitu ya. Dan calling in your soulmate, jadi seseorang mungkin, jadi kalau misalnya ada seseorang yang tidak berhubungan dengan kamu, ada kemungkinan seorang tersebut akan mengclearkan suatu keadaan dan hasilnya ada sesuatu hal yang membahagiakan. Tapi bisa juga di sini seseorang mengendingkan suatu kekhawatiran. Jadi misalnya gini, jadi apabila kamu Taurus tidak berhubungan dengan seseorang, mungkin kamu tahu lah di mana posisi kamu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berbuat salah kah, ada sesuatu hal yang ibaratnya seseorang harus memperbaiki suatu keadaan, tapi dia tidak melakukan, jadi kayaknya ada kemungkinan dia akan membuat suatu komunikasi, mengclearkan suatu keadaan karena dia merasa ada sesuatu hal di diri kamu atau vice versa, ada suatu kebahagiaan yang dia sudah capai dan ada keinginan yang ingin dia capai. Oke? Jadi seseorang masih berharap seseorang mengclearkan suatu keadaan karena orang tersebut membahagiakan, ibaratnya kayak gitu. Oke? Nah, di sini untuk Virgo, unrequited love, Four of Wands dengan Ace of Pentacles, aku nggak tahu apakah Virgo baru aja membeli rumah kah, menginvest sesuatu hal yang akhirnya bisa membuat dia kestabilan kah gitu ya. Jadi Ace of Pentacles dengan Four of Wands bisa juga dikaitkan dengan kayak ngebeli rumah, investasi dalam sesuatu hal yang bisa membuat dia lebih solid atau stabil. Nah, tapi di sini juga sebenarnya seseorang mungkin punya kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang stabil. Seseorang mungkin menginginkan suatu hubungan menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Tapi di sini mungkin karena seseorang tidak memulai atau menawarkan sesuatu hal yang stabil, seseorang merasa ibaratnya satu orang effortnya tuh ibarat seseorang tuh nggak balance. Satu orang khawatir, yang satu tuh menginginkan sesuatu hal yang stabil. Jadi ada sesuatu ketidakbalance. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin secara finansial ada sesuatu hal yang menyebabkan kamu kekhawatiran terkait dengan kestabilan kamu atau tentang uang. Oke? Kita akan mulai dengan Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, Leo dengan Sagittarius. Zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius di 25. Aries, Leo dan Sagittarius. Oke, attraction bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus dan Virgo karena ibaratnya dia mempunyai kartu ini. Untuk Capricorn sendiri di sini heart to heart conversation, ada sesuatu hal yang harus didiskus terkait dengan situasi percintaan kamu. Untuk ini Aries, oke. Untuk Leo, children, mungkin anak menjadi suatu pengaruh dalam hubungan kalian, atau mungkin orang mungkin attraction dengan children, mungkin seseorang di sini berkarakter atau bertingkah laku seperti anak kecil karena gitu ya, jadi agak sedikit ya kayak anak kecil lah, lucu-lucuan, mungkin attraction, jadi itu ada hal yang membuat kamu tuh lebih suka sama dia. Nah, untuk siapa namanya Sagittarius bisa berhubungan dengan zodiak Virgo, calling in your soulmate. Jadi mungkin kalau tadi Virgo juga dia dapat kartu ini, Sagittarius juga dapat kartu ini, calling in your soulmate. Mungkin seseorang di sini mengharapkan, berdoa segala sesuatu hal bisa kembali lagi, bisa mencipta, kalau misalnya nggak berpisah, mungkin kalian mempunyai keinginan sesuatu hal terhadap suatu keadaan. Oke. Tapi seseorang di sini Virgo, karena dia masih Sagittarius, kalau karena kamu mungkin masih merasakan attraction yang sangat dalam terkait dengan sesuatu hal, mungkin seseorang masih mengharapkan atau memvisualisasikan untuk bisa kembali lagi atau bisa berkomunikasi lagi. Oke. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius 25 dan 26. Aries, Leo dengan Sagittarius. Oops. Okay. Aries, heart to heart conversation. Untuk zodiak Leo, children.
Untuk zodiak Sagittarius, calling in your soulmate. Wow. Oke, jadi ini kartu dari tadi mau keluar angka 7 karena aku ngeliat pas lagi di shuffle. Oke, jadi sebenarnya kalau kulihat dari Aries Leo dengan Sagittarius di sini mungkin entah kamu menunggu dari seseorang berita atau dari kejauhan terkait dengan sesuatu hal yang akan membuat kamu atau merubah suatu keadaan kamu jadi gini, ada sesuatu hal yang kamu inginkan terjadi karena kamu tahu kamu tuh bisa ada kebahagiaan di situ, ada suatu hal, entah berita bagus, entah sesuatu hal yang bikin kamu tuh senang. Nah di sini juga bisa dikaitkan dengan seseorang mungkin menunggu Pisces, menunggu untuk memulai suatu new journey terkait dengan mungkin pindah lokasi atau memulai sesuatu hal yang baru. Oke, kita akan lihat di sini untuk zodiak Aries. Jadi ada 7. Di sini ada 3 tambah 4 sama dengan 7 juga. Oke. Untuk Aries, kamu menunggu seseorang untuk heart to heart conversation. Jadi sebenarnya yang aku lihat untuk zodiak Aries sendiri, mungkin kamu sedang mereview segala investasi dalam sesuatu hal, emosi, effort yang kamu lakukan terhadap seseorang. Jadi terkait dengan siapapun yang sedang kamu berhubungan, yang aku lihat adalah seseorang di sini harus saling berkomunikasi, saling bekerja sama, tapi somehow satu orang tuh ibaratnya dia pengen membuat suatu keadaan atau teamwork lebih baik dalam suatu hubungan atau dengan seseorang, tapi somehow satu orang menutup dirinya gitu loh, menutup dirinya, nggak mau terbuka terhadap sesuatu hal. Karena Four of Pentacles adalah seorang tersebut melindungi hatinya, melindungi throat chakranya untuk mengatakan sesuatu hal atau mengekspresikan sesuatu hal. Nah, 3 tambah 4 yang akhirnya seseorang di sini mengassessing gitu lah, ibaratnya menunggu atau mereview segala sesuatu hal tindakannya dia, mereview segala sesuatu hal yang investasi yang gue udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, ibaratnya kayak gitu. Nah, mungkin karena attraction yang dirasakan antara kamu dengan orang tersebut tuh masih dalam, tapi di sini dibutuhkan seseorang untuk memulai suatu conversation atau perbincangan untuk lebih dari hati ke hati terkait dengan suatu hubungan. Oke. Nah, untuk zodiak Leo children, kalau misalnya untuk Leo yang sudah menikah atau sedang dalam proses perceraian, di sini ibaratnya children mungkin aku nggak tahu, the Magician and Justice card, apakah berhubungan dengan suatu lawyer kah, pengacara kah, atau menunggu. Kalau misalnya kamu kalau misalnya Leo dalam proses perceraian, mungkin kamu menunggu segala sesuatu hal menjadi suatu hal yang legal. Ibaratnya kalau misalnya dalam persidangan, akhirnya kamu menunggu sesuatu hal yang ibaratnya jadi putus gitu loh, putus pengadilan ibaratnya gitu, dan kamu menunggu sesuatu hal untuk ini tuh bisa putus gitulah ya. Nah, kalau misalnya sudah punya anak, mungkin itu yang menjadi menunggu kabar, menunggu keputusan anak di tangan siapa, hak asuh dan segala macam, mungkin seperti itu. Tapi moga-moga tidak ada perceraian dalam hal ini. Tapi kalau misalnya kalau tidak berhubungan dengan perceraian atau anak, di sini sebenarnya ada seseorang yang ibaratnya mungkin berhubungan dengan Libra, Gemini atau Virgo. Di sini ibaratnya the Magician and Justice card, seseorang di sini sebenarnya harus melakukan segala sesuatu hal untuk memperbaiki suatu keadaan. Karena Justice card dengan the Magician ibaratnya ada seseorang di sini mau melakukan segala sesuatu untuk memperbaiki suatu keadaan. Tapi Magician ini kita juga harus hati-hati terkait dengan energinya. Kadang-kadang dia 50-50. Mana source yang dia ambil, mana hal yang dia gunakan untuk memperbaiki suatu keadaan. Apakah cups kah karena emosinya, apakah karena wants, karena passionnya dia, seksnya dia, gairahnya dia, apakah karena komunikasi, keinginan truthful dalam suatu communication yang akhirnya akan dimulai dengan hal itu. Jadi tergantung sumber yang mana yang harus dilakukan untuk memperbaiki suatu keadaan gitu ya. Nah, mungkin seseorang di sini masih menunggu seseorang untuk membuat suatu keadaan lebih baik. Tapi seseorang di sini mungkin tapi aku lihat Magician dengan Justice card, ada kemungkinan seseorang di sini mau melakukan segala sesuatu untuk memperbaiki suatu keadaan. Tapi kita mesti hati-hati dengan energi orang tersebut. Apakah dia memperbaiki suatu keadaan demi benefitnya dia sendiri, oke? Untuk zodiak Sagittarius, calling in your soulmate. Nah, jadi sini calling in your soulmate bisa berhubungan dengan
long distance relationship atau mungkin seseorang yang berada dalam physical distance. Oke, calling in your soulmate, jadi emang benar kalian tidak berhubungan, tapi seseorang di sini masih mengharapkan untuk seseorang berkomunikasi atau melakukan sesuatu hal yang stabil. Tapi Three of Wands dengan Four of Wands, mungkin seseorang di sini ibaratnya jadi kayak gini. 4+7 tuh kayak blok, tapi bukan blok kayak blok WhatsApp. Bloknya tuh bisa banyak hal. Kayak contohnya gini, gue gak mau lo ngubungin gue gak mau lo nyari gue. Jadi kayak seperti itu. Mungkin ada seseorang di sini melakukan hal tersebut jadi akhirnya seseorang menunggu orang tersebut tidak mau memulai duluan karena orang tersebut membuat suatu peraturan dalam suatu hal yang akhirnya ngeblok dirinya dia untuk melakukan sesuatu hal. Tapi sebenarnya dia berkeinginan atau masih ada keinginan untuk memperbaiki suatu hubungan karena dia merasa masih ada keyakinan dalam hubungan yang stabil. Tetapi karena seseorang di sini dia menginginkan yang satu lagi menginginkan sesuatu hal yang stabil buat dirinya dia sendiri, tapi seseorang di sini juga menunggu seseorang untuk memulai duluan. Tapi karena ada sesuatu hal yang terjadi in the past, jadi akhirnya seseorang ya berusaha untuk mereview segala sesuatu hal yang telah dilakukan. Nah, seseorang siapapun kamu tahu posisinya atau keadaannya, jadi seseorang masih mengharapkan untuk kembali lagi bersama gitu. Oke. Oke, kita akan mulai dari ke Cancer, Scorpio dengan Pisces di 25 dan 26. Oke. Cancer, Scorpio dan Pisces 25 dan 26 untuk Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, Cancer, Scorpio, lalu Pisces. Pisces sering banget dapat reconciliation udah dari 2 minggu kayaknya, atau 1 minggu yang kemarin dia dapat reconciliation. Oke. Untuk general energi untuk zodiak Cancer, Scorpio dengan Pisces, di sini adalah getting know each other. Ini berkaitan dengan seseorang yang mungkin telah berhubungan sama kamu, berkomunikasi sama kamu, tapi fasenya kayak baru deket gitu lah ya. Getting know each other juga bukan berkaitan dengan orang yang baru deket, tetapi juga bisa ada seseorang di sini yang harus lebih tahu lagi karakter orang tersebut gitu. Getting know each other bisa dikaitkan juga ada seseorang ingin memulai sesuatu hal. Three of Cups. Mungkin ada kemungkinan untuk reconnect lagi, berkomunikasi lagi, ketemu dengan teman-teman kah. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Sorry, ini kelihatan nggak sih? Oke, di sini jadi di sini Three of Cups dengan dengan full card bisa juga dikaitkan dengan seseorang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan seseorang, ibaratnya kayak gitu. Mungkin travel involved, mungkin pada akhirnya seseorang reconnect lagi dan memulai sesuatu hal yang baru. Oke. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Untuk Cancer di sini adalah stay optimistic about your love life. Untuk Scorpio, unrequited love, mungkin bisa berhubungan dengan siapa ini ya tadi ya? Virgo. Virgo. Untuk Pisces, reconciliation and getting know each other. Jadi ada seseorang ingin kembali lagi untuk lebih kenal kamu lagi lebih dalam, vice versa. Oke. Untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer, stay optimistic about your love life. Scorpio, unrequited love. Untuk Pisces, reconciliation. Oke. Untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces, kita akan lihat dari Cancer.
Jadi di sini ibaratnya di sini stay optimistic about your love life. Jadi Cancer sebenarnya aku lihat ini getting know each other dan stay optimistic about your love life mungkin terkait dengan apabila kamu sudah berkeluarga, sudah mempunyai long term commitment dengan seseorang. Seseorang di sini ibaratnya tetap positive thinking terhadap sesuatu hal, stay optimistic karena seseorang di sini sedang jadi Eight of Pentacle dengan Magician bisa berhubungan dengan seseorang yang dia mempunyai usaha sendiri, entrepreneur lah ibaratnya gitu, wira usaha. Eight of Pentacle seseorang yang sedang fokus terhadap sesuatu hal, nge-build sesuatu hal, dan Magician ibaratnya seseorang mungkin dia melakukan segala sesuatu hal terkait dengan pekerjaan kah karena dia pengen stabil dalam sesuatu hal. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kamu sudah berkeluarga atau sudah punya long term commitment, ibaratnya kalau Cancer di sini adalah seseorang yang mau memanifest segala sesuatu hal demi kebahagiaan keluarganya gitu. Dan orang di sini ibaratnya ada seseorang yang ibarat tetap positive thinking dan optimis terkait dengan sesuatu hal. Tapi di dalam hubungan kalian ada ibaratnya seseorang di sini karena terlalu banyak meluangkan waktunya di dalam pekerjaan kah, yang akhirnya seseorang ini harus lebih peka lagi terhadap sesuatu hal, peka lagi terhadap orang yang berada di sampingnya gitu ya. Jadi ini juga ibaratnya pesannya gini, kalau misalnya Cancer kamu lagi fokus terhadap membuild suatu bisnis, fokus terhadap sesuatu hal, lakuin segala sesuatu hal dengan baik ibaratnya, karena akan mencapai suatu kebahagiaan yang kamu inginkan, bikin kamu senang atau bikin kamu happy, simpelnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan percintaan, getting know each other dengan stay optimistic about your love life, mungkin kalau misalnya kamu merasa berhadapan dengan seseorang yang mengignore kamu atau tidak merespon kamu, berusaha mengignore kamu, ibaratnya dia sengaja tidak menggubris kamu, ibaratnya di sini ada seseorang juga harus konsisten dalam sesuatu hal, dalam perkataan, dalam karakter. Jangan karena apabila the Magician emang sih kadang-kadang dia bagus, tapi Magician kadang-kadang 50-50. Dia konsisten dalam sesuatu hal tapi dia komit nggak dengan apa yang dia katakan, komit nggak dengan konsisten hal tersebut, oke? Karena ini menyangkut sesuatu hal yang membuat dia atau kamu bahagia, itu yang aku lihat. Untuk Leo di sini unrequited love, Queen of Pentacle dengan Death card. Oke, bisa berkaitan dengan mungkin Scorpio juga atau dengan Aquarius, Taurus, Virgo atau Capricorn. Tapi kalau misalnya nggak berhubungan dengan zodiak tersebut, di sini sebenarnya seseorang di sini apabila aku melihat seseorang berusaha mengignore sesuatu hal terkait dengan pasangannya atau seseorang yang kamu anggap dia adalah dekat sama kamu gitu ya. Seseorang sebenarnya aku melihat di sini seseorang menginginkan sesuatu hal yang stabil. Apabila berhubungan dengan seseorang yang kamu anggap dia mungkin mungkin keluarga sudah involved, mungkin ini adalah long term commitment, mungkin kalian sudah menikah. Tapi kalau misalnya enggak, tapi seseorang di sini menginginkan ada sesuatu hal yang mencapai sesuatu kebahagiaan yang dia inginkan. Tapi somehow seseorang tidak menginvest dalam sesuatu hal dan ada suatu transformasi yang akan terjadi. Jadi contohnya gini, misalnya kalau misalnya memang ada suatu ending dalam suatu hubungan, seseorang lebih memfokuskan dirinya sendiri terhadap pekerjaannya. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan apabila ada suatu transformasi dalam suatu ruang lingkup pekerjaan. Mungkin kamu baru aja ending kontrak, baru aja ending dalam suatu pekerjaan. Mungkin juga kalau berhubungan dengan seseorang, mungkin seseorang memilih untuk mengendingkan suatu hubungan karena seseorang lebih memfokuskan terhadap sesuatu hal, yang membuat dia stabil. Nah di sini karena unrequited love, ibaratnya seseorang tidak memberikan effort sesuai dengan apa yang dia inginkan karena orang tersebut mungkin sedang mengalami suatu transformasi dalam ruang lingkup pekerjaannya kah, atau ruang lingkup dalam sesuatu hal atau dalam hidupnya. Itu yang aku lihat. Oke. Untuk zodiak Pisces, reconciliation, someone from your past is returning. Jadi seseorang yang berada dalam hal masa lalu tuh datang lagi. Atau mungkin ini adalah yang kamu inginkan, atau mungkin seseorang menginginkan untuk kembali lagi sama seseorang yang dianggap dia adalah soulmate-nya atau seseorang yang berada dalam masa lalunya. Tapi di sini Nine of Swords dengan Four of
Pentacles, ibaratnya seseorang masih menyimpan erat-erat rasanya, ibarat gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal, jadi gini, kalau misalnya kamu dengan mantan kamu masih berhubungan, tapi sebenarnya kamu udah harus ending dalam hal tersebut, tapi seseorang tuh masih menyimpan perasaannya, masih menyimpan segala sesuatu hal yang telah terjadi. Tapi karena mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, ibaratnya kekhawatiran itu yang karena entah orang tersebut tidak mau terbuka kah, orang tersebut tidak mau membuka hatinya kah, atau tidak mau memulai sesuatu hal kah, yang akhirnya menimbulkan suatu kekhawatiran dalam orang tersebut. Tapi sebenarnya seseorang di sini masih menginginkan secara emotionally fulfill. Nah, seseorang from your past, tiba-tiba ini bisa juga dikaitkan dengan orang yang dulu pernah kamu kenal, tiba-tiba kembali lagi, datang lagi, dan kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin. Itu yang aku lihat. Mungkin kalau misalnya ada seseorang yang orang tersebut datang lagi untuk reconnect lagi karena dia merasa kamu bisa membahagiakan dia, senangin dia, tapi somehow ada sesuatu kekhawatiran yang kamu rasakan. Kamu mau nggak, atau kamu sebenarnya udah masih menyimpan rasa itu nggak sama dia? Jadi ada sesuatu hal yang kamu berusaha, gue mau terbuka nggak, gue mesti terbuka nggak, kurang lebih seperti itu Pisces. Oke. Kita akan mulai untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini di 25 dan 26. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini di 25 dan 26. Ups, wow. Jatuhnya jual amat. Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini di 25 dan 26 bulan Maret. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini 25 dan 26. Aquarius, Libra, dan Gemini. Ini getting know each other. Kayaknya siapa aja yang dapat ya tadi? Getting know each other. Cancer, Scorpio, Pisces. Aries, Leo dengan Sagittarius mungkin. Kita akan mungkin kamu bisa cek. For Aquarius, Libra, dan Gemini, getting know each other, deception. Untuk Aquarius mungkin ini dianggap kalau menurut aku getting know, jadi seseorang sebenarnya pengen tahu kamu lebih dalam lagi, atau mungkin kamu gitu ya, kamu menginginkan sesuatu, kamu suka dengan seseorang, kamu pengen lebih dalam lagi terkait dengan seseorang, tapi seseorang di sini ibaratnya put a mask gitu, berarti tidak mereveal segala sesuatu, masih mau tapi act like you don't need her atau him gitu loh, masih pengen tapi sebenarnya kamu tuh two face aja ibaratnya gitu, gengsi. Deception tuh ibaratnya seseorang tidak mereveal sesuatu hal, mungkin bisa berkaitan dengan third party, I don't know, tapi deception bisa juga dikaitkan dengan seseorang mungkin bisa bertingkah dia suka tapi sebenarnya enggak gitulah. Getting know each other, masih pengen tahu lagi tapi nggak mau terlihat suka, contohnya kayak gitu. Oke. Nah, untuk Libra, deception and religious factor, hati-hati bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah menikah Libra, atau mungkin ada suatu perbedaan faktor, prinsip, pandangan, agama, atau suku yang membedakan kalian, yang akhirnya ya tadi mungkin bisa gengsi-gengsian, atau mungkin sebenarnya masih suka tapi somehow ada sesuatu perbedaan yang kalian hadapi. Untuk Gemini, make the effort and deception, great love, make the effort and deception. Jadi seseorang sebenarnya aku nggak tahu apakah di sini seseorang harus berinisiatif dalam melakukan sesuatu hal, tetapi somehow kita akan lihat dulu ya. Deception and make the effort, mungkin kamu harus membuat suatu, jadi gini, ada seseorang yang ingin harus membuat suatu langkah duluan, inisiatif duluan,
tapi orang tersebut tidak melakukan hal tersebut, ibaratnya gitu. Deception ibarat tidak mereveal segala sesuatu hal. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan seseorang yang adalah, kita lihat dulu untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di 25 dan 26. Getting know each other. Untuk Aquarius. Untuk Libra. Untuk Gemini, make the effort. Gemini, wow. Oke. The Hangman bisa berhubungan dengan Pisces, bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio dengan Pisces. Oke. Jadi sebenarnya yang aku lihat di sini untuk Aquarius, deception dengan getting know each other. Aku nggak tahu apakah kamu mau menerima atau enggak. Kamu akan dapat message atau vice versa, dapat message. Tapi seseorang di sini sebenarnya not fully single. Jadi mesti hati-hati seseorang dengan act single, tapi orang tuh nggak single, karena Nine of Pentacles dengan Seven of Swords. Jadi kamu hati-hati dengan seseorang yang ibaratnya act single tapi sebenarnya dia punya hubungan dengan seseorang yang lainnya. Oke. Mungkin kalau misalnya ini adalah Aquarius, jadi sebenarnya kamu juga mungkin kamu punya hubungan dengan seseorang, tapi mungkin kamu act single. Kalau misalnya kamu punya hubungan dengan seseorang tapi kamu kayak bertingkah kayak a single person, ibaratnya seseorang berusaha untuk mempelajari segala berbagai perspektif dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kamu sincere nggak, atau kamu cuman ibaratnya cuman ngomong tuh sesuai dengan apa yang kamu pengen omongin. Karena Page of Cups adalah messenger, atau ada sesuatu pesan, ibaratnya apa yang dia omongin. Jadi kadang-kadang Page of Cups itu kadang-kadang dia mungkin minta maaf, atau mungkin tiba-tiba dia message kamu, atau kamu message dia, tapi karena dia tahu, tadi aku bilang mungkin bisa third party. Jadi kalau misalnya, jadi gini, di sini ada orang yang yang sudah mempunyai long term commitment, tapi dia ex single. Siapapun orang yang dia punya hubungan dengan orang lain dan act like a single person, seseorang di sini berusaha untuk mempelajari dari berbagai perspektif, berusaha on hold, berusaha mungkin are you sure, ibaratnya lo udah punya lo yakin gak lo udah punya orang lain segala macam, terus tiba-tiba lo datang lagi message gue lagi, kurang lebih seperti itu gitu ya. Tapi seseorang di sini masih menginginkan untuk lebih tahu lagi lebih dalam. Mungkin ini Aquarius, atau mungkin ini adalah kamu yang mengalami hal tersebut. Kalau misalnya kamu mengalami seseorang masih punya long term commitment, ibaratnya kamu berusaha untuk melihat dari berbagai perspektif orang tersebut. Kan dia punya orang atau bla bla bla, kurang lebih gitu. Jadi kamu berusaha on hold. Jadi kamu bisa, jadi ada kemungkinan akan ada suatu message yang akan datang sama kamu, tapi itu dia. Kalau kamu yang ngirim message terhadap seseorang, ibaratnya gitu, dan kamu masih punya hubungan dengan long term dengan seseorang, ibaratnya seseorang berusaha on hold dari semua perkataan yang kamu katakan. Ibaratnya gue nggak percaya nih dalam omongan lo, karena lo kan masih punya orang lain. Intinya kayak gitu, oke? Nah, jadi kamu harus aware terhadap energi orang tersebut. Nah, untuk siapa ini? Libra, religious factor, deception. Sama sebenarnya deception ini bisa dikaitkan dengan third party, tapi nggak tahu apakah ini akan berhubungan dengan kalian atau enggak. Religious factor, Six of Cups dengan Eight of Cups. Yang aku lihat di sini bisa berhubungan dengan Pisces, karena ini a lot of emotion. Jadi banyak banget secara emosional yang sudah kamu invest dalam sesuatu hal. Tapi karena mungkin ada suatu perbedaan pendapat, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah. Kalau misalnya Libra masih berhubungan dengan seseorang yang kayak gini, mungkin mantan kamu sudah menikah gitu ya. Kalau misalnya mantan kamu sudah menikah, mungkin kamu masih berhubungan dengan seseorang tersebut, ibaratnya kamu merasa dan kamu mengetahui karena secara emosional kamu nggak bisa mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan dalam hubungan ini, karena seseorang telah mempunyai hubungan komitmen di luar sana, ibaratnya gitu. Tapi kamu masih merasakan emotionally-nya ibaratnya. Tapi
Jadi mungkin walaupun kamu masih merasakan dia adalah soulmate kamu, masih cintanya masih berasa, rasanya masih ada, dan kamu berusaha meninggalkan segala sesuatu hal karena kamu tahu ini tidak bisa ibaratnya ini tidak bisa menghasilkan sesuatu hal secara emotionally atau hubungan yang kamu inginkan karena seseorang masih berkomitmen dengan orang lain. Oke. Nah, tapi kalau misalnya tidak berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah, mungkin memang ada perbedaan agama kah, perbedaan suku kah, pandangan yang menjadi suatu hubungan ini agak tersendat. Nah, mungkin kamu atau mungkin seseorang di sini yang aku lihat telah membuka obrolan kah, tapi ya itu tadi karena ada perbedaan pendapat dan segala macam bla bla bla, tapi aku lihat sih ini lebih ke pernikahan, jadi bisa berhubungan dengan seseorang yang sudah punya long term commitment di hubungan yang lain, tapi karena dia merasa enggak lah, gue nggak bisa berhubungan sama lo karena gue ngerasa gue udah menginvest segala sesuatu hal, tapi lo tidak bisa memberikan gue yang memberikan apa yang gue inginkan. Jadi ada on hold, jadi segala sesuatu hal tidak mencapai apa yang kamu inginkan. Itu sih yang aku lihat. Oke, untuk Gemini, make the effort, Ten of Pentacle dengan Four of Pentacle. Jadi untuk Gemini sendiri di sini sih menurut aku ada suatu deception and make the effort. Aku nggak tahu apakah ini bisa berhubungan dengan hubungan yang sudah long term commitment kah. Seseorang sebenarnya di sini ada yang aku lihat, seseorang di sini mungkin ini adalah orang yang pernah long term commitment sama kamu atau pernah berhubungan lama sama kamu. Jadi orang tersebut sebenarnya masih ingin menyimpan segala sesuatu hal yang telah dilakukan sama kamu, tapi somehow seseorang di sini berusaha jadi gini, ada suatu pesan apapun yang gimana caranya apply-nya, berarti ada suatu pesan yang akan diterima oleh seseorang. Tapi satu, karena orang tersebut sudah mempunyai long term commitment kah? Dua, atau karena gini, kalau misalnya ada satu orang yang masih punya hubungan long term commitment, ibaratnya walaupun dia sebenarnya masih merasakan sesuatu hal yang sangat dalam sama orang tersebut, tapi ada sesuatu hal aja dengan dari perkataan orang tersebut, orang itu nggak percaya, intinya kayak gitu. Nah, tapi mungkin di sini sebenarnya seseorang masih menginginkan suatu hal untuk mencapai sesuatu hal yang long term commitment, tapi karena seorang tersebut berusaha mendelay sesuatu hal, jadi ibaratnya seorang nggak mau terbuka, berusaha melihat dari berbagai perspektif, berusaha melihat dari berbagai isu-isu yang telah terjadi di masa lampau. Jadi hati-hati, mungkin seseorang disebut ibaratnya dia sebenarnya masih ada keinginan untuk memulai duluan, tapi seseorang tidak mereveal itu, gengsi mungkin, atau mungkin ada sesuatu hal aja yang dia tidak ibaratnya gini ya, dia masih menginginkan sesuatu hal, masih menyimpan segala sesuatu hal tentang hubungan kalian. Pengen untuk message atau pengen untuk WA, tetapi ada rasa takut, tetapi ada rasa suatu hal yang berusaha mendelay hal tersebut. Oke, semoga bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Bye guys.